warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Fauzi dari kelas 223 PC jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir atau tugas UAS Sistem Basis Data. Yang dimana tugasnya adalah mengerjakan bab 10 sampai bab 12. Di sini saya akan mengerjakan dulu bab 10. Kita langsung saja mengerjakannya. Nah, pertama-tama kita akan masuk dulu ke SQL-nya. Dengan cara MySQL min root. Nah, setelah itu kita akan baca perintah dulu. Yang pertama yaitu membuat database rak dengan dua tabel, yaitu tabel provinsi dan tabel identitas. Nah, kita akan membuat database dulu dengan cara create database rak. Nah, jika sudah, kita akan menggunakannya langsung dengan cara use rak. Nah, di sini kan disuruh membuat tabel provinsi dan tabel identitas. Di sini saya akan membuat tabel provinsi terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai template kodenya untuk mempercepat waktu. Nah, di sini saya akan membuat tabel provinsi dulu dengan cara ini. Nah, di sini kita akan membuat tabel provinsi dengan cara create table dengan nama tabel T_score provinsi atau tabel provinsi, yang di dalamnya ada field ID provinsi dengan tipe data integer dan primary key. Yang kedua ada provinsi dengan tipe data varchar dan maksimal karakternya adalah 50. Dan yang terakhir ada kota dengan tipe data varchar dengan karakter 50. Nah, sudah itu kita akan membuat tabel kedua, yaitu tabel identitas. Nah, sini saya juga sudah mempunyai kodenya, langsung paste saja. Nah, ini sudah berhasil dengan cara create table identitas. Nah, di identitas ini kita mempunyai beberapa field. Yang pertama ada field ID identitas dengan tipe data char dengan maksimal 12, dan di sini kita jadikan primary key. Yang kedua ada nama dengan tipe data varchar. Yang ketiga ada gender. Nah, di sini gender itu hanya bisa menampung karakter M atau F saja. Nah, yang selanjutnya ada place, yaitu dengan tipe data varchar. Yang selanjutnya ada birthday dengan tipe data date. Selanjutnya ada address dengan tipe data varchar dan ID provinsi dengan tipe data int. Yang terakhir adalah about dengan tipe data text. Nah, setelah itu di sini kita disuruh untuk mengisi dua tabel tersebut dengan data di sini. Nah, udah data ini. Nah, sebelumnya kita akan cek dulu nih, udah sesuai atau belum masing-masing tabelnya dengan yang ada di modul. Kita coba pertama-tama tabel provinsi dulu dengan cara dex_provinsi. Nah, sudah muncul, kita samakan dengan yang ada di modul dengan tabel. Nah, yes. Nah, ini sudah sama. Nah, ini nullnya kenapa beda? Karena kita di sini tidak menggunakan not null. Jadi di sini ada yes. Nah, selanjutnya kita akan mengecek juga kepada tabel identitas dengan cara dex identitas. Nah, kita cek lagi di sini. Nah, ini sudah sama datanya juga. Karena sudah sama, kita lanjut untuk mengisi masing-masing tabel tersebut. Yang pertama kita akan mengisi tabel provinsi. Di sini saya udah punya template-nya juga. Nah, dengan cara menginsert into nama tabelnya adalah provinsi dengan daftar field yang kita isikan. Nah, ini bagian ini tuh berfungsi untuk bagaimana sih urutan kita mengisi gitu. Di sini saya mengurutnya dengan ID provinsi, yang kedua ada provinsi, yang ketiganya adalah kota. Nah, ini adalah values. Values itu adalah nilainya mau diisi bagaimana sih
Di sini kita udah punya 7 data, kita langsung masukkan saja kepada CMD. Kita langsung paste, kita enter. Nah, ini sudah masuk datanya. Kita coba cek dulu datanya udah masuk atau belum. Select bintang from, nama tabelnya adalah provinsi. Kita ini. Nah, di sini sudah muncul data yang kita masukin tadi. Nah, fungsi select bintang from tabel provinsi ini adalah untuk menampilkan data dari tabel tersebut. Nah, di sini kan ada bintang. Bintang itu menunjukkan kita menampilkan semua data yang ada di tabel provinsi. Selanjutnya, kita mengisi tabel identitas. Di sini kita ambil dulu datanya di tabel identitas. Nah, di sini kita udah punya beberapa data untuk tabel identitas. Nah, caranya sama dengan cara mengisi ke tabel provinsi, yaitu dengan cara insert into, nama tabelnya adalah tabel identitas. Dengan urutannya pengisiannya itu ID identitas, yang kedua name, yang ketiga gender, yang keempat place, yang kelima birthday, yang keenam address, yang ketujuh ID provinsi, dan yang terakhir ada about. Dengan value yang banyak ini, nah kita akan langsung copy saja, kita paste, kita enter. Nah, ini sudah masuk, kita langsung cek lagi seperti tadi dengan select bintang from, tabelnya adalah identitas. Nah, di sini udah banyak data yang masuk deh, yang kita sudah masukkan di sini. Oke, selanjutnya kita akan disuruh untuk merelasikan tabel antara tabel provinsi dan tabel identitas. Nah, di sini kita disuruh merelasikannya di PHP-MyAdmin. Ini saya sudah buka PHP-MyAdmin-nya. Nah, cara membuka PHP-MyAdmin-nya agar cepat yaitu kita buka SMPP, lalu di sini ada SQL, ada admin, kita klik. Nah, ini otomatis langsung masuk ke PHP-MyAdmin-nya. Lalu kita cari database yang kita buat tadi, yang ini Oracle. Nah, sini tadi tabel yang 2 tadi itu yang kita buat. Langsung kita ke sebelah sini, geser dikit. Nah, ini ada ini desain. Nah, ini sudah ada desain dari tabel kita yang tadi kita buat. Dari modul ini kita disuruh merelasikan antara tabel provinsi dan tabel identitas, yang dimana tabel identitas ini mengambil ID provinsi dari tabel provinsi. Nah, ini primary key. Langsung kita membuat relasinya dengan cara klik yang ini, create relationship, lalu kita pilih mana sih gitu yang mau jadi induknya gitu. Kita akan memilih primary key-nya dari tabel provinsi, yaitu ID provinsi, lalu ke origin key-nya adalah ID provinsi. Kita oke. Nah, di sini ada error gini. Nah, setiap kalian ingin membuat relasi di PHP-MyAdmin, pastikan dulu origin key-nya ditambahkan indeks. Dengan cara kita cari table mana yang mau kita jadikan origin key. Di sini kan identitas. Kita langsung ke struktur, lalu kita cari field mana yang mau kita jadikan origin key. Di sini ID provinsi. Nah, di sini langsung jadikan indeks aja. Ini ada indeks di bawah. Kita pilih dulu centang ini, lalu kita pilih indeks. Nah, sudah muncul pemberitahuan kayak gini. Langsung kita kembali lagi ke desain. Kita ulangi lagi. Nah, ini ada 2 tabel lagi kan tadi. Kita langsung buat saja tabel provinsinya ke provinsi. Oke. Nah, sekarang sudah bisa direlasikan. Nih, ini adalah relasi dari tabel provinsi ke tabel identitas. Selanjutnya, sesudah itu kita akan mengerjakan tes akhir ini. Yang poin pertama, nah, kita akan disuruh
menambahkan kolom nomor telepon pada tabel identitas dengan tipe data yang kita mau. Oke, kita langsung coba ke CMD lagi. Nah, di sini kita akan menambahkan nomor telepon ke tabel identitas dengan cara alter table identitas add no telepon varchar. Nah, fungsi query ini adalah kita menambahkan field baru atau kolom baru ke table yang kita inginkan. Nah, ini alter table, nama table yang kita inginkan, lalu add kolom yang kita mau tambah dengan tipe data varchar. Nah, kita langsung masukkan saja. Oke, nah sini sudah ada. Lalu kita cek langsung dengan DEX table identitas. Kita cek apakah kolomnya menambah atau tidak. Nah, sudah nambah di kolom identitas ini. Nah, di sini juga udah ada tambahan not telepon. Oke, kita akan isi data nomor telepon ini dengan data yang kita punya di sini. Nah, kenapa sih saya memilih tipe data varchar untuk nomor telepon ini? Karena setiap nomor telepon ini kadang-kadang punya nomor negaranya sendiri gitu. Kayak Indonesia punya +62 gitu dan lain-lain. Ini saya pilih varchar. Lalu kita isi saja langsung. Nah, sudah update ini, udah mengisi semua data ke nomor telepon tadi. Kita langsung select form table identitas. Nah, di sini langsung ada nomor telepon yang tadi kita tambahkan. Nah, dengan tadi data-data yang kita sudah tambahkan. Nah, di sini yang beda dengan cara update identitas set nomor telepon. Nah, di sini cara mengisinya beda dengan cara mengisi kita ke table yang pertama, yang table provinsi dan table identitas itu beda. Kita dengan menggunakan query update identitas set nomor telepon. Nah, fungsinya tuh kayak gimana sih? Nah, kita update ini adalah kita mengupdate data di identitas set kolom mana yang kita mau update. Nah, di sini ada nilai-nilainya atau values yang kita mau tambahin. Nah, sini ada where itu di mana ID identitas yang sama dengan nomor yang atau ID yang kita akan pilih untuk diisikan data yang sebelah sini. Nah, sekarang sudah terpasang sini. Kita langsung cek. Sudah mengisi tadi yang nomor telepon ini, yang poin C ini. Kita akan lanjut ke poin D, yaitu menambahkan tabel kabupaten. Nah, di sini berarti kita disuruh untuk membuat tabel baru, yaitu dengan nama tabel kabupaten. Kita buka CMD lagi, lalu ini kita akan membuka template codingan saya lagi. Nah, di sini kita punya template create table identitas dengan ada field. Nah, kita copy dulu saja. Salah. Kita akan, maksud saya itu kita akan menambahkan table kabupaten. Nah, di sini sudah terambahkan table kabupaten dengan cara create table kabupaten. Nah, di dalamnya table kabupaten ini mempunyai 3 field. Yang pertama ada field ID kabupaten dengan tipe data in, kita jadikan primary key tentunya. Yang kedua ada kabupaten dengan tipe data varchar dan maksimal kartunya itu 50. Yang ketiga ada ID provinsi. ID provinsi ini difungsikan kita akan menambah relasi dari table kabupaten ke table provinsi. Maksudnya dari table provinsi ke table kabupaten. Nanti kita akan jelaskan lebih detail. Nah, ini kan kita punya field yang kolom yang namanya kabupaten.
Kabupaten ini maksudnya itu nama kabupaten. Sudah itu, nah kita disuruh relasikan dulu nih dengan tabel identitas atau tabel provinsi. Nah, karena saya di sini memilih untuk merelasikan kepada provinsi, kita akan merelasikannya dengan tabel provinsi. Sebelum merelasikan, saya ingin mengisi datanya dulu dengan insert into tabel kabupaten dengan urutan mengisinya itu ID kabupaten, yang kedua kabupaten, yang ketiga ID provinsi dengan nilai yang ada di bawah ini 1, 2, 3, 5 ini. Nah, kita akan masukkan langsung ke CMD, kita enter. Nah, ini udah masuk. Kita langsung cek apakah datanya sudah masuk dan sesuai atau belum dengan cara select bintang from nama tabelnya adalah tabel kabupaten. Koma lalu enter. Nah, di sini sudah ada data yang kita tadi buat. Di sini kita mengisi itu ada dengan ID 1, terus nama kabupatennya Sleman dan ID provinsi 5. Nah, bawahnya juga sama, sesuai, berarti sesuai. Kita langsung membuat relasi antara tabel ini. Kita buat teks baru saja biar muncul. Nah, di sini kan ada menambah nih kabupaten, ada identitas, ada provinsi dan kabupaten yang kita tadi tambahkan. Nah, ini kita rapikan dulu. Nah, setelah itu tadi kan kita disuruh untuk merelasikan ke tabel identitas atau ke tabel provinsi. Karena saya ingin tabel provinsi saja, maka di sini saya akan menambahkan tabel provinsi, relasi dari tabel provinsi ke tabel kabupaten. Ini kita akan mengambil ID provinsinya, lalu kita arahkan ke region key. Nah, pasti sini akan error karena kita lupa menambahkan indeks lagi di tabel kabupaten. Kita ke struktur lagi, pilih field yang mana yang ingin dijadikan region key, lalu kita tambahkan indeks. Nah, sudah berhasil. Kita kembali lagi di sini, kita buka new page ya. Nah, kabupaten simpan di sini, identitas di sebelah sini dan provinsi di sebelah sini. Nah, kita provinsi, kita tambahkan relasi lagi. Coba kita ambil ID provinsi ini lalu arahkan ke region key di kabupaten. Kita oke. Nah, sekarang sudah bisa dan sudah tertambah relasi antara dua tabel ini. Kita lanjut. Nah, ini kan sudah suruh menambahkan data. Karena kita duluan menambahkan data, jadi kita langsung lanjut ke poin yang F ini. Nah, sudah membuat poin yang F ini, disuruh menampilkan nama mahasiswa yang bernama Setiorini dan berasal dari Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Nah, kita cek dulu nih, datanya ada nggak sih yang namanya Setiorini dengan asal Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Kita cek di select from identitas, maksud saya tabel identitas. Nah, kita cek. Nah, di sini ada namanya Setiorini dengan place itu Lampung. Lalu addressnya itu kita tidak sesuai dengan yang perintah itu. Nah, karena di sini adalah Lampung Tengah, bukan West. Kita akan mengganti datanya dulu agar sesuai dengan perintah di sini. Kita akan mengubahnya langsung di PHPMyAdmin agar lebih mudah. Kita ke tabel identitas. Kita cari nih. Nah, ini datanya nih. Datanya kita ubah
Di sini kan Lampung. Ini kita ganti dengan Lampung Tengah. Nah, data ini ID provinsi juga kita ganti dengan, nah, kita cek dulu nih, kita sesuaikan dengan Lampung Tengah tuh kita harus punya kabupaten dengan ID provinsi 3 katanya. Nah, kita bakal cek nih, select bintang provinsi. Kita cek nih, kita sesuaikan. Lampung tuh kita mencari ID provinsi 7 dengan kota Lampung Tengah ini 7, berarti kita akan mengganti juga di kabupaten juga, kita akan mengganti ID provinsi ini dengan angka 7. Kita akan mengganti dulu ke ID kabupatennya adalah 5, tapi karena ini ada provinsi jadi kita ke 7. Nah, ini kan ada Lampung nih, ID Lampung, kita kirim. Nah, sudah terganti. Lalu kita akan edit juga di kabupaten, yang mana di sini akan mengubah ID Lampung Tengah. Nah, ini ada provinsinya, kita ganti ke 7, kita kirim. Nah, sudah terganti. Kita cek lagi nih identitas dulu. Nah, sini udah terganti kan asalnya Pates jadi Lampung Tengah di sini. Nah, di Lampung kita cek juga nih di ID kabupaten sudah terganti atau belum. Oke, from the kabupaten. Kita cek. Nah, di Lampung ini sudah terganti ID-nya tentunya di 7. Nah, di mana sih? Kan tadi perintahnya suruh menampilkan nama mahasiswa dengan nama Setiorini yang berasal dari provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Nah, kita akan menggunakan cara join table. Bentar, kita akan, nah, sini ada select. Nah, ini ada query-nya nih. Kita copy dulu, kita paste langsung. Nah, ini udah muncul nih. Gimana sih gitu pengertian query ini? Yaitu dengan kita menampilkannya adalah dengan select t identitas titik name dan provinsi adalah provinsi, kabupaten titik kabupaten, dari tabel identitas join tabel provinsi yang di mana tabel identitas di provinsi sama dengan tabel provinsi di provinsi, yang di mana identitas nama adalah Setiorini dan provinsinya adalah Lampung, terus kabupatennya adalah Lampung Tengah. Jadi logikanya adalah kita memilih dulu nih tabel mana aja yang kita akan tampilkan. Nah, ini adalah nama untuk tabel yang di sini nih fieldnya. Nah, di identitas kita akan kasih nama name, provinsinya provinsi, dan kabupatennya kabupatennya. Nah, kita akan mencari nih dari tabel identitas ini, tabel provinsi ini join tabel ke tabel di mana identitas ini sesuai nggak nih dengan ID provinsi yang kita akan cari di where ini. Karena kita akan mencari provinsi Lampung, di provinsi ini akan menyesuaikan nih apakah ada data dari Lampung ini di tabel identitas dan ID provinsi ini. Nah, sama juga di kabupaten. Sudah dicari dan sesuai, maka akan menampilkan yang ada di bawah ini. Nah, di sini nomor 2 ini disuruh menggunakan desain untuk merelasikan tersebut. Karena kita sudah merelasikan antara semua tersebut, jadi bab 10 ini sudah selesai kita buat. Kita nempel ini, tadi belum di save. Nah, jadi bab 10 ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke bab 11. Sekarang kita akan melanjutkan ke bab 11. Yang dimana bab 11 ini disuruh untuk memilih salah satu kasus yang ada di atas ini. Nah, ini poinnya. Pilihlah salah satu kasus di atas, selanjutnya rancanglah struktur masing-masing table dengan dirancang memenuhi kriteria normalisasi 3NF. Yang kedua, buatlah relasi database dengan menggunakan PHP MyAdmin Designer. Yang ketiga, isi sampel data masing-masing table minimal 5 data. Nah,
Untuk kasus ini kita akan mengerjakan saya akan mengerjakan yang A karena saya memilih kasus pertama. Yang dimana ada 3 poin. Yang pertama ada mahasiswa melihat KRS, yang kedua mahasiswa melihat jadwal, yang ketiga mahasiswa melihat DPA-nya. Nah, di sini saya pertama-tama akan membuat database terlebih dahulu. Nah, karena akan menggunakan kasus 1, saya akan membuat database dengan nama kampus. Nah, kalau kita use kampus, maksud saya typo, ternyata typo. Kita buat lagi create database kampus. Nah, ini kita use kampus. Nah, sudah masuk ke database kampus. Selanjutnya, kenapa saya menamakan database-nya kampus? Karena kan ini kasus pertama ini berhubungan dengan kampus, itu ada mahasiswa, ada KRS, mata kuliah dan sebagainya. Sekarang kita akan membuat tabelnya yang ada di kasus pertama. Di sini ada 11 data table. Nah, untuk mempercepat waktu, saya memakai template yang saya telah buat. Nah, pertama-tama saya akan membuat table yang namanya table provinsi terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat table-table yang tidak ada relasi satupun. Nah, ini saya akan membuat table provinsi dulu dengan cara create table provinsi. Nih. Nah, caranya sama seperti yang tadi bab 10 tadi, yaitu dengan cara create table, nama tabelnya provinsi. Nah, di provinsi ini ada 2 field atau 2 kolom yang namanya ID provinsi dengan tipe data in dan primary key, lalu not null, tidak boleh kosong. Yang kedua ada nama provinsi dengan tipe data varchar yang maksimal covernya adalah 50, itu saja not null. Yang kedua kita akan membuat table yang namanya table agama. Kita akan buat langsung di table agama ini. Kita mempunyai 2 field atau 2 kolom. Yang pertama ada kolom ID agama dengan tipe data in, lalu primary key tentunya. Yang kedua ada agama dengan tipe data varchar. Lalu selanjutnya create table yang kelas. Nah, ya di kelas ini, di table kelas ini kita mempunyai ID kelas dengan tipe data in, lalu primary key. Yang kedua ini adalah kelas atau nama kelas varchar dengan tipe data varchar. Selanjutnya kita membuat table dosen. Nah, sudah membuat table dosen, sudah terapprove ini dengan field ID dosen dengan tipe data in, terus nama dosen dengan tipe data varchar. Selanjutnya kita akan membuat table fakultas. Nah, di sini kita akan sudah terkonfir di fakultas ini kita mempunyai data yang 2 data, yaitu ID fakultas dan fakultas dengan tipe data varchar dan integer. Lalu kita akan membuat table program studi. Nah, sudah terbuat. Yang di dalam program studi ini kita mempunyai field atau kolom yang pertama ID prodi dengan tipe data integer, lalu yang kedua itu prodi itu dengan tipe data varchar. Selanjutnya create mata kuliah, table mata kuliah, yang dimana mata kuliah ini mempunyai 3 kolom, yaitu kode matkul dengan data integer, yang kedua matkul atau dengan tipe data varchar, yang ketiga ini adalah ID dosen yang bertipe data integer. Selanjutnya kita create table mahasiswa. Nah, di mahasiswa ini ada beberapa kolom. Yang pertama ada kolom NPM, yang kedua nama mahasiswa, yang ketiga ID agama, yang keempat ID provinsi, yang kelima di kelas, yang keenam ID DPA, yang ketujuh ID fakultas, dan yang terakhir adalah ID prodi.
Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel KRS. Tabel KRS. Di table KRS ini kita mempunyai beberapa kolom. Yang pertama ada ID semester, yang kedua semester dengan tipe data varchar, yang ketiga total SKS dengan tipe data integer, yang keempat ada field namanya IPK dengan desimal, berarti desimal antara 3 atau 2. Yang terakhir ada NPM dengan tipe data integer. Nah, kita langsung klik DPA, table DPA selanjutnya. Di table DPA ini kita mempunyai ID DPA dengan tipe data integer, terus nama DPA dengan tipe data varchar, terus nama NPM dengan tipe data integer. Selanjutnya ada yang ini yang terakhir adalah jadwal kuliah. Ini table terakhir yang kita buat. Di table jadwal kuliah ini ada ID jadwal integer, yang kedua ID matkul, yang ketiga matkul dengan tipe data varchar, dan keempat hari dengan tipe data varchar, yang kelima ID kelas, yang keenam jam masuk dengan tipe data time, ketujuh jam keluar dengan tipe data time, dan yang terakhir ada ID dosen dengan tipe data integer. Kenapa saya memilih tipe data time? Karena jam dengan nama field ini jam, jadi saya menggunakan time. Nah, setelah membuat beberapa tabel yang ada di daftar di bab 11 itu, selanjutnya kita akan menggunakan, karena disuruh untuk membuat relasi dulu, dan yang ketiga ini sampai data masing-masing tabel 5 data. Nah, di sini saya kebanyakan memakai not null. Kalau misalkan relasi dulu terus datanya kosong, itu tidak bisa direlasikan. Jadi makanya saya di sini akan mengisi data tabel masing-masing terlebih dahulu. Terus pertama saya akan mengisi tabel provinsi. Nah, dengan cara yang sama seperti bab 10, yaitu insert into nama tabelnya apa, terus dengan values yang kita punya. Selanjutnya kita akan mengisi tabel agama. Nah, sudah terisi. Terus kita akan mengisi tabel kelas. Nah, sudah terisi juga. Lalu kita akan mengisi tabel dosen. Nah, tabel dosen sudah terisi dengan beberapa data. Nah, selanjutnya saya akan mengisi data tabel fakultas. Sudah terisi. Lalu selanjutnya untuk tabel program studi kita akan isi. Sudah berhasil. Lalu tabel mata kuliah. Nah, kita enter. Nah, sudah terisi juga. Lalu selanjutnya tabel mahasiswa. Kita tabel. Nah, sudah terisi. Selanjutnya kita mengisi tabel KRS. Nah, sudah terisi. Dan selanjutnya kita akan juga mengisi tabel DPA. Nah, sudah terisi juga sama. Lalu yang terakhir kita akan mengisi jadwal kuliah. Nah, kita enter. Nah, setelah kita mengisi data dari tabel tersebut, kita akan melanjutkan merelasikan semua tabel yang ada di database yang kita buat. Untuk kasus pertama dengan phpMyAdmin Designer. Kita refresh. Kita masih loading untuk refresh database-nya, dikarenakan masih mengload beberapa data di sudah terload. Nah, tadi kan setelah mengisi beberapa data di database, kita akan membuat relasi antara tabel-tabel yang kita buat tadi di database yang untuk kasus pertama. Nah,
kita cek untuk, nah ini nama database-nya adalah kampus. Nah di sini sudah ada beberapa table yang kita buat tadi. Nah sini sudah ada muncul beberapa table dengan data-data yang kita sudah isi tadi. Nah, sebelum kita membuat relasi, tentu saja saya ingatkan lagi agar tidak lupa menambahkan indeks di setiap origin key. Nah, kita akan mengecek satu-satu table yang ada relasinya. Coba kita cek di agama tidak ada relasi, di table dosen tidak ada, di table DPA kita cek. Nah, di table DPA ini kita ada relasi NPM, yang dimana NPM ini mengambil dari table mahasiswa. Kita tambahkan indeks. Nah, sudah berhasil. Kita lanjut sekali lagi ke table fakultas, tidak ada, ke table jadwal kuliah selanjutnya. Nah, jadwal kuliah ini ada ID matkul, ada ID kelas, dan ID dosen. Kita jadikan indeks. Setelah jadikan indeks, kita langsung lanjut ke table kelas, tidak ada, ke table KRS, dan table KRS tidak ada NPM. Kita ubah jadi indeks, kita tambahkan indeks. Nah, selanjutnya kita ke table mahasiswa. Table mahasiswa ini, nah di sini mahasiswa betul lumayan banyak origin key-nya. Ada ID agama, ID provinsi, ID kelas, ID DPA, ID fakultas, dan ID prodi. Kita jadikan indeks. Nah, selanjutnya kita ke table mata kuliah dengan, nah di sini mata kuliah ini ada ID dosen. Sudah. Lalu kita ke program studi. Di program studi ini tidak ada, yang lain adalah table divisi. Nah, kita cek semua, tidak ada lagi yang harus ditambahkan indeksnya. Setelah itu kita langsung saja ke desainer PHP MyAdmin. Nah, di sini kita akan langsung menambahkan relasi antara table-table yang ada di sini. Yang pertama kita mungkin cari yang membutuhkan NPM dari mahasiswa. Kita klik primary key-nya, lalu cari. Nah, di sini ada table DPA yang membutuhkan NPM dari mahasiswa. Kita klik OK. Nah, sudah terhubung antara mahasiswa dan DPA. Selanjutnya yang dibutuhkan NPM adalah KRS. Nah, kita klik lagi, lalu origin key-nya adalah KRS di table KRS. Nah, sudah tersambung. Selanjutnya di sini kita lihat table mahasiswa ini membutuhkan banyak data-data dari beberapa table yang ada di sini. Kita langsung, yang pertama itu ada ID agama. Kita klik primary key-nya ID agama, lalu kita origin key-nya ID agama sini. Nah, sudah ditambahkan. Yang kedua itu ada ID provinsi. Kita klik ID provinsi di sini, lalu ke origin key yang ada di table mahasiswa. Sudah terhubung, sudah ada garisnya. Selanjutnya ke ID kelas. ID kelas ini yang pertama ada kelas, terus ke ID kelas ini yang dari mahasiswa. Nah, sudah tersambung juga. Selanjutnya ada ID DPA. Kita cari. Nah, ini ada ID DPA. Kita sambung ke origin key yang ada di mahasiswa, itu ID DPA juga. Lalu ke ID fakultas. Nah, ini table fakultas, kita klik primary key-nya ID fakultas, lalu ke origin key ID fakultas. Nah, sudah ada. Yang terakhir adalah ID prodi. Mana ID prodi itu di sini. Nah, ini di table program studi. Kita klik, lalu klik ID prodi. Nah, sudah tersambung. Kita cari di jadwal kuliah. Nah, kita klik di sini. Di jadwal kuliah ini kita membutuhkan ID matkul, yang dimana ID matkul itu adalah kode matkul di table mata kuliah. Kita klik, kita pilih primary key kode matkul, kita sambungkan ke jadwal kuliah. Nah, ini ada id matkul. Lalu selanjutnya kita butuh ID kelas. Kita oke. Nah, sudah tersambung. Lalu ID dosen. Kita cari dosen. Nah, ini dosen. Kita ke sini. Oke. Nah,
dosen sudah ada. Setelah itu kita cari lagi apa nih yang kurang. Nah, mata kuliah ini membutuhkan ID dosen dari table dosen. Kita klik ID dosen, kita scroll ke bawah, lalu sambungkan. Nah, sudah tersambung. Kita cek lagi apakah ada yang butuh atau masih butuh. Sebelum terrelasikan di beberapa table, kita cari di semua table. Sepertinya sudah semua terrelasikan. Nah, berarti untuk poin yang kedua ini sudah beres kita kerjakan, dan yang ketiga pun kita sudah beres tadi kita awalkan. Nah, kita langsung saja ke nomor 4 di kasus yang poin A dan kasus 1 dan beberapa poin anaknya. Yang pertama saya akan membuat mahasiswa melihat KRS dulu nih. Bagaimana sih caranya? Kita buka lagi CMD. Di sini saya sudah punya query-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan query join. Kita coba dulu. Nah, di sini perintahnya kan kita mahasiswa melihat KRS. Saya akan mengasih satu contoh saja, mahasiswa. Misalkan select mahasiswa, nama mahasiswa, yaitu adalah tabel mahasiswa dengan nama kolomnya nama mahasiswa dan KRS semester, KRS total KRS, KRS IPK. Nah, ini nama tabel, nama kolomnya, nah dari mahasiswa kita join ke tabel KRS yang dimana mahasiswa NPM sama dengan KRS NPM. Jadi di mana NPM yang ada di tabel mahasiswa ini sama dengan NPM di tabel KRS. Nah, yang dimana mahasiswa NPM itu sama dengan 235520, yang dimana ini adalah ID dari nama mahasiswa Rifki. Nah, sesudah ini pasti akan menampilkan beberapa kolom yang kita butuhkan atau satu data yang kita ingin panggil. Nah, poin ke-1 sudah. Selanjutnya adalah poin kedua, mahasiswa melihat jadwal. Ini kita akan langsung query-nya kita copy, kita paste. Nah, kita di sini kita select kelas. Nah, ini query-nya sama dengan yang tadi kita kerjakan. Bedanya itu kita memilih dari tabel kelas karena ingin mencari nih jadwal kelas PC itu apa gitu. Kan sini PC nih. Di sini juga ini 0033 ini adalah ID kelas PC. Kenapa saya memilih ID kelas PC? Karena Rifki ini mempunyai ID kelas, di datanya adalah ID kelas PC. Nah, saya jelaskan lagi. Jadi di sini itu saya mengambil kelas, nama kelas di tabel kelas, terus mata kuliah di tabel jadwal kuliah, terus hari, jam masuk, jam keluar di tabel jadwal kuliah, yang dimana kelas ini join ke jadwal kuliah, ke tabel jadwal kuliah, yang dimana ID kelas di tabel kelas ini sama dengan di ID kelas di jadwal kuliah, yang dimana ini kan kita mencari data ID yang kita inginkan, yang ingin tampilkan. Nah, ini langsung tampilkan kelas PC saja, jadwal kelas PC saya yang akan tampil di sini. Nah, selanjutnya yang poin terakhir ini mahasiswa melihat DPA-nya. Langsung lanjut buka CMD lagi, kita buka ini. Nah, ini saya sudah punya, tentunya kita paste. Nah, sudah muncul. Sama tentunya masih sama menggunakan query inner join. Nah, inner join ini dimana saya memilih ingin mengambil data nama mahasiswa di tabel mahasiswa dan nama DPA di tabel DPA, yang dimana mahasiswa ini inner join ke
tabel DPA yang dimana NPM mahasiswa itu sama dengan NPM yang ada di DPA, yang dimana itu NPM mahasiswa itu adalah 235520, yang dimana saya ingin menampilkan data BPA yang teridentifikasi dengan ID di sini. Nah, di sini kan muncul kenapa nama mahasiswa di sini dan nama DPA. Kan tadi saya ingin mengambil nama mahasiswa. Di sini akan muncul nama mahasiswa dan nama DPA di tabel DPA sudah muncul. Nah, kenapa satu data doang? Dikarenakan saya di sini ingin memanggil satu data doang. Saya ingin memanggil satu data saja, yang dimana ID-nya adalah ini. Jadi bab 11 ini sudah beres kita kerjakan, karena perintahnya adalah memilih salah satu kasus saja, bukan dua-duanya. Oke, bab 11 sampai situ. Selanjutnya mengerjakan bab 12. Di bab 12 ini kita mempunyai saya disuruh yang pertama itu adalah berdasarkan petunjuk pada poin 10.3, rancanglah struktur masing-masing tabel dengan syarat tabel yang dirancang memenuhi kriteria nomasi 3NF. Buatlah relasi database dengan menggunakan PHP Marketing. Isi sampel data masing-masing tabel minimal 5 lagi. Nah, kita akan cek dulu poin 10.3 itu apa. Kita scroll ke atas ke bab 10 lagi. Di bab 10.3 ini kita disuruh membuat database, tabel provinsi dan lain-lain. Nah, karena kita sudah membuat 3 tabel tersebut di bab 10. Nah, ada yang kurang karena di sini disuruh di bab 12 ini disuruh untuk dengan metode 3NF. Nah, di sini di tabel identitas ini ada yang kurang. Kita akan menghapus terlebih dahulu atau drop tabel terlebih dahulu untuk tabel identitas ini. Kita akan hapus tabel identitas. Kita drop tabel. Nah, sudah terhapus tabel identitasnya. Kita buka halaman yang kedua. Nah, ini tinggal 2 tabel yang tersisa. Langsung kita membuka CMD untuk membuat kembali tabel dari identitas tadi dengan normalisasi 3NF. Nah, ini saya sudah mempunyai template-nya untuk mempercepat waktu yang pasti. Nah, kita akan membuat tabel identitas terlebih dahulu. Kita dengan cara create table, lalu di create table ini kita mempunyai ID identitas dengan tipe data char. Kita enter. Lalu yang kedua ada varchar. Kita enter lagi. Yang kedua ini adalah kolom name atau nama. Yang ketiga ada gender dengan enum yang hanya bisa menampung 2 tipe, bukan 2 tipe tapi 2 karakter M atau F saja. Yang selanjutnya adalah place dengan tipe data kita masuk lagi, kita use database. Oh ya, tadi salah memakai database, harusnya di database Prac. Kita use database Prac. Nah, kita buat kembali yang tadi, yaitu create table identitas dengan kolom ID identitas, nama, gender. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kolom place dengan tipe data varchar, lalu birthday dengan tipe data date, terus address dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada ID
provinsi, ini provinsi, selanjutnya ID kabupaten. Lalu terakhir ada kolom about, include text yang besar. Nah, karena di tempat saya ini tadinya tuh saya ingin langsung menambahkan origin key di CMD langsung, tapi di perintah bab 12 ini diharuskan kita membuat relasi ini menggunakan PHP Dictionary. Jadi kita tidak akan memakai dua ini, kita hapus saja. Nah, sini berarti kita langsung tutup saja, tutup titik koma, dan nah sudah terbuat. Kita coba cek lagi dex identitas. Nah, sudah ada tabelnya. Kita langsung isi saja terlebih dahulu data si table ini. Oke, paste anyway. Nah, sudah terisi. Kita coba select form table identitas dan ternyata tipe kita identitas. Nah, sudah ada. Nah, sudah ada. Yang belum terisi adalah data dari si ID provinsi dan ID kabupaten. Sebelum mengisi itu, kita tambahkan dulu relasi di database ini. Kita buka page baru, kita rapikan sebentar kabupaten, rapikan sebentar di bawah. Nah, kita save terlebih dahulu dengan nama relasi 3. Nah, sudah terbuat dan sudah rapi. Langsung kita buat saja si identitas ini menjadi origin key, yaitu ID provinsi dan ID kabupaten. Nah, sebelum menjadikan origin key dan membuat relasinya, kita buka database-nya ke ID identitas struktur. Nah, si ID provinsi dan ID kabupaten ini kita jadikan indeks terlebih dahulu agar bisa direlasikan. Selanjutnya kita langsung buka lagi PHP Designer. Kita buka halaman yang ketiga. Nah, sudah ada. Kita langsung buat relationship. Yang pertama kita ID provinsi dulu. Nah, sudah bisa. Selanjutnya kita ke ID kabupaten sini. Nah, kita taruh di sini saja yang lebih rapi. Nah, biar lebih jelas mana yang relasinya. Nah, sesudah relasi ini kita akan langsung memodifikasi atau menambahkan data yang kurang, yaitu ID provinsi dan ID kabupaten. Karena kita sudah merelasikan, kita update saja dengan ini datanya. Update table identitas ini, terus update identitas data yang kedua. Kita langsung sekali hapus saja, kita tambahkan. Nah, sudah. Nah, sini sudah beberapa data kita update. Kita langsung cek ke table identitas tersebut apakah sudah terupdate atau bukan identitas. Nah, di sini sudah terupdate ID provinsi, ID kabupaten, dan about di sini udah. Nah, di sini sudah tertambahkan sesuai data yang kita tambahkan tadi. Misalkan di sini ada ID kabupaten 1 dengan ID identitas 09 dan seterusnya. Kita cek. Tuh, sudah sesuai. Nah, jadi
bab 12 itu hanya seperti itu dikarenakan hanya memperbaiki dan menyempurnakan atau menormalisasikan dengan kriteria normalisasi 3NF. Nah, segitu dari pengerjaan saya dari bab 10 sampai bab 12 yang saya kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.